Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan mengenai scoring atau penggigil. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Abdullah, Deka Proklamia, saya sendiri Nurima Fitriani dan Salomita Muna. Yang pertama itu definisi menggigil. Menggigil merupakan aktivitas otot yang bersifat involuntar atau berulang-ulang untuk meningkatkan produksi metabolisme panas. Menggigil terjadi jika suhu di daerah preoptik hipotalamus lebih rendah dari suhu permukaan tubuh. Keadaan menggigil membuat ketidaknyamanan bagi pasien karena tubuh akan berusaha beradaptasi dengan keadaan tersebut dengan cara meningkatkan metabolisme sampai 200% sampai 500%. Peningkatan konsumsi oksigen, peningkatan produksi CO2, meningkatkan hipoksi arteri, asidosis laktat, meningkatkan tekanan intraokuler dan meningkatkan tekanan intrakranial. Selanjutnya itu fisiologis. Secara fisiologis, shivering adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mempertahankan suhu inti melalui kontraksi otot involuntar yang menghasilkan panas. Proses ini dimulai dari deteksi penurunan suhu oleh reseptor kulit dan hipotalamus yang kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatik untuk memicu vasokonstriksi perifer, meningkatkan metabolisme basal dan merangsang kontraksi otot ritmis. Konversi energi kimia menjadi panas pada otot dibantu oleh hormon seperti katekolamin dan tiroid, meningkatkan suhu tubuh hingga kembali ke set point normal. Selanjutnya ada penyebab shivering. Yang pertama yaitu ada kedinginan atau hipotermia. Penyebabnya dapat terjadi karena lingkungan dingin, ruangan operasi dingin, paparan tubuh. Yang kedua cairan infus atau gas anestesi yang tidak aman. Yang kedua itu demam atau infeksi. Saat suhu tubuh naik, tubuh mengatur ulang set point di hipotalamus sehingga pasien menggigil untuk menaikkan suhu tubuh. Yang ketiga ada efek anestesi. Obat anestesi menyebabkan vasodilatasi sehingga panas tubuh mudah hilang melalui kulit. Suhu kamar operasi yang dingin meningkatkan kehilangan panas. Obat anestesi umum spinal maupun epidural mengganggu pusat regulasi suhu di hipotalamus. Yang keempat reaksi obat. Beberapa obat dapat mempengaruhi termoregulasi tubuh. Contohnya obat anestesi seperti sevofluran dan propofol, opioid tertentu atau obat yang memicu pelepasan mediator inflamasi. Yang kelima hipoglikemia atau gula darah rendah. Tubuh membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Jika gula darah rendah di dalam tubuh, maka tubuh akan kekurangan energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Sistem saraf menjadi lebih sensitif dan memicu tremor dan shivering. Otot berkontraksi lebih cepat untuk menghasilkan panas sebagai kompensasi atas kekurangan energi. Selanjutnya itu tanda dan gejala shivering. Tanda klinisnya yang pertama tremor atau gemetar otot involuntar, terutama pada tangan, kaki dan tubuh bagian atas. Yang kedua kulit pucat atau dingin. Yang ketiga kulit berpitik-pitik atau bawah serbuk akibat kontraksi otot erector pili. Yang keempat peningkatan denyut jantung dan pernapasan. Yang kedua ada gejala shivering, yaitu perasaan menggigil atau dingin hebat. Yang kedua titik nyaman atau gelisah. Dan yang ketiga kadang rasa lemah atau kaku atau ringan. Selanjutnya ada penanganan. Yang pertama ada penanganan farmakologis, yaitu menghangatkan tubuh atau menggunakan selimut hangat, pakaian tambahan, ruangan bersuhu nyaman. Yang kedua penanganan farmakologis antipiretik jika shivering disebabkan oleh demam, obat khusus pada shivering post anestesi atau terkait kondisi tertentu. Dokter dapat memberikan obat seperti meperidin atau klonidin untuk mengurangi tremor. Yang ketiga penanganan berdasarkan penyebab infeksi, diagnosa dan obati penyebab infeksi atau antibiotik, antivirus sesuai indikasi. Yang kedua hipoglikemia, berikan gula oral atau infus glukosa. Yang ketiga gangguan endokrin atau metabolik, penyesuaian sesuai hormon atau terapi spesifik. Yang keempat post anestesia, monitor suhu, berikan selimut hangat atau belantik warmer. Kesimpulannya, shivering atau menggigil merupakan respon fisiologis tubuh yang bersifat involuntar untuk mempertahankan suhu inti melalui kontraksi otot yang menghasilkan panas. Biasanya dipicu saat suhu hipotalamus lebih rendah dari set point atau terjadi kenaikan suhu tubuh akibat demam. Proses ini melibatkan deteksi suhu oleh reseptor kulit dan hipotalamus, aktivasi sistem saraf simpatik, vasokonstriksi perifer, peningkatan metabolisme basal, serta stimulasi kontraksi otot ritmis yang dibantu hormon seperti katekolamin dan tiroid. Shivering dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk paparan lingkungan dingin, anestesi yang mengganggu regulasi suhu tubuh, obat-obatan tertentu, hipoglikemia, infeksi atau trauma, dan
serta terapi yang menargetkan penyebab utama seperti hipoglikemia, infeksi, gangguan endokrin, atau efek pasca anestesi. Mungkin sekian presentasi mengenai shift yang dapat kami sampaikan. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil keperawatan anestesiologi pada NA dengan laparoskopi pemasangan MOW dan MOP menggunakan teknik anestesi spinal. Yang beranggotakan ada Mabdullah, Deka, Nurima, Salomita. Untuk definisinya, MOW atau metode operasi wanita atau tubektomi ialah tindakan yang dilakukan pada kedua tuberkulosi wanita. Tubektomi atau sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin atau boleh memiliki anak karena alasan kesehatan. Disebut permanen karena metode kontrasepsi ini hampir tidak dapat dibatalkan atau reseval. Bila kemudian Anda ingin punya anak, pembatalan masih mungkin dilakukan tetapi membutuhkan operasi besar dan tidak selalu berhasil. Selanjutnya, MOP atau metode operasi pria atau vasektomi merupakan tindakan penutupan pengikatan penyumbatan kedua saluran suami sebelah kanan kiri sehingga pada waktu sel mani tidak dapat keluar membuat sel telur istri sehingga tidak terjadi kehamilan. Vasektomi ini cukup aman dan cukup dilakukan sekali untuk seumur hidup sehingga tidak perlu khawatir lagi dalam mengontrol kelahiran. Prosedur vasektomi pun sederhana sehingga penyembuhan pasca operasi pun tidak membutuhkan waktu lama dibanding sterilisasi. Baik, untuk etiologinya, tubektomi merupakan prosedur kontrasepsi permanen pada perempuan dilakukan dengan memotong atau menutup tubuh fallopi untuk mencegah pertemuan sel sperma dan ovum. Tubektomi biasanya karena perempuan sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Memiliki risiko tinggi bila hamil, misalnya penyakit jantung, hipertensi berat, preeklamsia atau penyakit kronis lainnya. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada laki-laki dengan cara memotong atau menutup vas deferens sehingga sperma tidak dapat keluar bersama semen saat ejakulasi. Etiologi atau alasan dilakukan vasektomi meliputi keinginan pasangan untuk menghentikan kesuburan secara permanen, pertimbangan kesehatan istri yang tidak menggunakan kontrasepsi lain. Baik, untuk patofisiologi, MO atau metode operasi wanita bersedia menghambat pergerakan ovum dari ovarium menuju uterus dan mencegah sperma mencapai ovum di tubuh fallopi. Setelah tuba dipotong atau dioklusi, akan terjadi proses penyembuhan jaringan berupa inflamasi lokal, pembentukan jaringan fibrotik dan skar sehingga lumen tuba tertutup permanen. MOP atau metode operasi pria, patofisiologinya melibatkan pemutusan jalur transportasi sperma sehingga meskipun proses spermatogenesis tetap berlangsung berupa di testis, sperma tidak dapat keluar bersama syarat semen. Sperma yang diproduksi akan mengalami degradasi lokal dan diserap kembali oleh tubuh melalui mekanisme fagositosis di epididymis. Untuk klasifikasinya, metode operasi wanita atau tubektomi sterilisasi wanita dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu pelaksanaan dan teknik prosedur. Yang pertama berdasarkan waktu pelaksanaan, yang kedua berdasarkan teknik operasi. Untuk komplikasinya, MOP atau metode operasi pria atau vasektomi sterilisasi pria diklasifikasikan berdasarkan teknik pelaksanaan metode penutupan vas deferens. Yang pertama berdasarkan teknik pelaksanaan ada vastektomi konvensional dilakukan secara kecil pada skrotum untuk memotong vas deferens. Vastektomi tanpa pisau menggunakan teknik menusuk kecil pada diri tanpa sayatan lebih aman dan cepat penyembuhan. Yang kedua berdasarkan metode penutupan vas deferens. Ligasi dan eksisi vas deferens dipotong lalu kedua ujung diikat. Kuterisasi menutup lumen vas deferens dengan panas. Untuk indikasi dan kontraindikasinya, yang boleh menjalani tubektomi atau metode operasi wanita umur termuda 25 tahun dengan anak 4 hidup, umur 30 tahun dengan 3 anak hidup, umur 35 tahun dengan 2 anak hidup. Indikasi medis umumnya itu ada gangguan fisik atau psikis yang akan menjadi lebih berat bila wanita ini hamil lagi. Indikasi medis yaitu toksemia gravidanum yang berulang. Yang kedua, kontraindikasi yang tidak boleh menjalani tubektomi adalah hamil, perdarahan vagina yang belum terjelaskan, infeksi sistem atau pelvis yang akut, memiliki penyakit jantung dan paru-paru, hernia diafragmatika, hernia umbilicalis, dan peritonitis akut. Tidak boleh menjalani proses pembedahan kurang pasti mengenai fertilitas di masa.
Yang ketiga, indikasi vastektomi atau metode operasi pria. Indikasi yang itu menunda kehamilan, mengakhiri kesuburan, membatasi kehamilan, dan pria dari pasangan usia subur yang sudah mempunyai anak lebih dari dua dan tidak akan menambah anak. Yang B, kontraindikasi MOP atau infeksi sudut lawan, misalnya KBS, infeksi traktus genitalia, kelainan skrotum atau gitarnya, varikokel, hidrogel besar, filariasis, hernia inguinalis, osteopexy, luka paru bekas operasi hernia, skrotum sangat tebal, penyakit istemik, penyakit perdarahan, diabetes mellitus, dan gejala temporal. Untuk komplikasinya, tubektomi atau metode operasi wanita dan infeksi dengan pasca operasi luka pada dalam Destian, hematoma, emboligas, nyeri dada, lokasi membrana. Komplikasi vastektomi, rasa sakit berlebihan ini bisa dialami 12% orang yang menjalani vastektomi. Tanda-tanda mengalami infeksi seperti keluar darah dari tempat operasi, demam atau nyeri atau pembengkakan di area operasi. Peradangan yang disebabkan oleh sperma yang bocor atau bisa disebut granuloma. Kehamilan yang biasanya terjadi bila vastektomi gagal. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan laboratorium dasar, pemeriksaan analisis sperma, ada pemeriksaan fisik palpasi skrotum, ada USG skrotum bila ada komplikasi. Berikut kesimpulannya, metode MOW atau metode operasi wanita atau tubektomi adalah proses kontrasepsi permanen yang melibatkan pemotongan dan penutupan tubuh polusi pada wanita bertujuan untuk mencegah kehamilan. Hal ini umumnya dilakukan bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi atau memiliki risiko jika hamil. Sementara itu, MOP atau vastektomi adalah prosedur serupa bagi pria yang menutup seluruh sperma untuk mencegah kehamilan. Alasan menutup vastektomi termasuk keinginan untuk menghentikan kesuburan secara permanen dan pertimbangan kesehatan. Secara patofisiologis, tubektomi menghentikan pergerakan ovum dan mencegah pembuahan, sedangkan vastektomi menghentikan keluarnya sperma ke dalam semen meskipun spermatogenesis tetap berlangsung normal. Keduanya adalah metode yang efektif dan dianggap aman untuk kontrasepsi jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jadi karena proyektornya tidak bisa, untuk hasilnya saya sudah dikirimkan ke teman-teman masing-masing. Baik, untuk laporan khususnya asuhan keperawatan anestesiologi pada nyanyi A diagnosa P4 A1 H2N2 akan melakukan tindakan laparoskopi menggunakan teknik regional anestesi di area sudah hafal. Untuk identitas pasien, namanya A, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan di rumah tangga. Untuk identitas penanggung jawab, nama Tuan R, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA. Untuk riwayat kesehatan, pasien mengatakan ingin menggunakan KB yang menghentikan kesuburan tubuh. Keluhan lainnya, pasien mengatakan nyeri pada lukas operasi karena pasien pasca operasi SC 5 hari yang lalu, dan pasien mengatakan cemas karena baru paham tentang prosedur yang dilakukan. Untuk diagnosis medisnya P4 A1 H2N2, rencana tindakan operasi laparoskopi untuk pemesanan KBNO. Untuk data fokus anestesi atau ampel, untuk alerginya tidak ada, untuk medikasinya tidak ada, untuk fasilitasnya tidak ada. Untuk fasilitasnya pasien memiliki riwayat operasi sebelumnya dan riwayat anestesi sebelumnya. Untuk hasilnya, asupan oral dari dosa makan atau minum jam 01.00 WIB. Untuk kebiasaan sebelumnya tidak ada. Untuk pemeriksaan fisiknya, untuk kesadaran komposi medis BCS 15 masih dalam batas normal, tanda-tanda vital 80 kali per menit, suhu masih dalam batas normal, tekanan darah masih dalam batas normal, respiratory rate-nya masih dalam batas normal, skala nyerinya 6 atau visual analog scale. Untuk berat badannya 60, tinggi badannya 199, untuk SPO-nya masih normal, untuk MAP-nya 87, untuk IMT-nya 23,73 overweight. Di sini karena ada nyeri jadi dilakukan pengkajian PTRST, P-nya berkurang saat istirahat, Q-nya seperti tadi di benda berat, R-nya bekas bagi operasi kulit bawah. Untuk skalanya 6 menggunakan visual analog scale, untuk T nyeri tekan, untuk lainnya tidak ada. Untuk pemeriksaan 6B gravity-nya masih dalam batas normal, untuk beratnya juga masih dalam batas normal, untuk B3 beratnya juga masih dalam batas normal, untuk W4 juga masih dalam batas normal, untuk bawah juga masih dalam batas normal, untuk bawahnya masih dalam batas normal.
selanjutnya pemeriksaan dalam batas normal. Oke, saya pulang laboratoriumnya secara keseluruhan saya mau pulang. Pemeriksaan laboratorium sifilis, HBsAg dan darah lengkap menunjukkan hasil yang berada dalam batas normal. Pemeriksaan USG-nya tidak ada pada saat ini. Untuk pertimbangan anestesi, jenis anestesi, regional anestesi, teknik anestesi, final anestesi. Untuk indikasinya bertujuan untuk mempersingkat penggunaan pas keberadaan obat-obatan untuk pre dan online sentral, intravivipakin untuk post Untuk pre anestesi ada MKA nyeri. Mengapa kami mengambil MKA nyeri? Karena nyeri tekan dalam beberapa waktu terakhir dan ketidaknyamanan beraktivitas dan aktivitas bisa mencapai otonom sehingga kami mengangkat nyeri MKA nyeri. Selanjutnya kami mengangkat MKA cemas karena tidak ada pemeriksaan KBMO yang baru dilakukan oleh pasien sehingga ia gelisah dan aktivitas sistem saraf otonom dan mengangkat MKA cemas. Untuk MKA selanjutnya rencana tindakan pemasangan KBMOW dilakukan tindakan regional atau spinal anestesi hingga penggunaan obat-obatan anestesi dan diangkat RK cedera anestesi. Di bagian intranya kami mengangkat RK cedera traumatis pembedahan. Perencanaan pemasangan tindakan KBMW yang terjadinya trauma jaringan dan respon fisiologis pada trauma jaringan sehingga kami mengangkat RK cedera traumatis pembedahan. Selanjutnya kami mengangkat RK gangguan fungsi kardiovaskular yang dimana pasien melakukan teknik regional anestesi spinal sehingga efektivitas obat anestesi terjadi penurunan jatuh jantung. Kami mengangkat RK gangguan fungsi kardiovaskular. Selanjutnya di pasca anestesi kami mengangkat MKA risiko jatuh yang dimana efek agen anestesi sehingga pelaksanaan motorik dan kelemahan aktivitas gerak ekstrem visual sehingga kami mengangkat risiko jatuh. Untuk masalah kesehatan anestesi pre ada nyeri, cemas, RK cedera anestesi. Untuk intranya RK trauma fungsi pembadahan, RK gangguan fungsi kardiovaskular dan pasca anestesi. Selanjutnya kami bacakan oleh Adam. MKA nyeri untuk rencana tindakannya setelah dilakukan asistensi selama fase pre-anestesi, nyeri menghilang dengan indikator dengan observasi lakukan pelajaran nyeri komprehensif termasuk untuk catatan pengembangannya yaitu pasien mengatakan nyeri pada perut bawah. Untuk O-nya skala nyeri pasien 6 menurun menjadi 5. Dan untuk yang P-nya intervensi dilanjutkan dengan memonitor CP dan dilanjutkan ke intraanestesi. Untuk yang I-nya memberikan terapi non farmakologi, relaksasi nafas dalam, dan untuk yang E-nya pasien masih nyeri. Dan untuk RKA cemas, untuk S-nya pasien mengatakan kekhawatiran berkurang, dan untuk O-nya pasien terpaksa lebih tenang, dan yang A-nya pasien cemas teratasi sebagian. Untuk P-nya intervensi dilanjutkan, dan untuk I-nya menjelaskan prosedur tindakan operasi yang akan dilakukan. Untuk E-nya pasien masih cemas namun berkurang, dan R-nya memberikan pasien untuk melakukan napas dalam pada saat merasakan cemas. Dan untuk di intranya di sini ada RK cedera anestesi. Untuk S-nya pasien mengatakan sudah pernah melakukan operasi SC 5 hari yang lalu dan sekarang pasien merasa takut dan cemas karena mau dioperasi lagi. Dan untuk O-nya status asa 1. Untuk A-nya cedera anestesi tidak terjadi, dan B-nya observasi tanda vital sebelum dan selama induksi anestesi serta pemantauan ketat terhadap reaksi alergi dan proses tubuh. Selanjutnya di sini ada risiko cedera trauma fisik pembedahan. Yang S-nya pasien mengatakan tidak merasakan nyeri setelah diberikan obat anestesi, dan untuk yang O-nya pasien dalam posisi subin, tekanan darah normal 120 per 85 Hg dan 85 kali per menit, dan RR 20 kali per menit. Dan A-nya risiko cedera anestesi tidak terjadi. Untuk yang B-nya monitoring TTP. Selanjutnya di sini ada gangguan fungsi kardiovaskular. Untuk S-nya pasien mengatakan tidak sesak napas dan tidak mengalami jantung berdebar. Dan untuk O-nya mengalami pasien dalam keadaan stabil, tekanan darah normal 120 per 85 Hg dan 85 kali per menit.
dan RR 20 kali per menit dan saturasi oksigen 98%. Untuk A-nya tidak terjadi gangguan fungsi kardiospasial. Untuk situasinya, namanya A, umur 42 tahun dengan diagnosa P4A1H2MS2 dengan tindakan laparoskopi, teknik anestesinya spinal anestesi dengan suhu 36 Celcius, tekanan darah 115/75 mmHg, SpO2 di 98% dan RR 20 kali per menit. Ginger laktat diberikan 500 ml. Dan untuk di background pasien telah dilakukan tindakan laparoskopi dengan anestesi spinal. Dan untuk asesmennya, skor pemulihan anestesi semakin membaik, pasien sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan kooperatif, nilai Dowman skornya 2. Dan untuk DL-nya rekomendasi, pasien direkomendasikan untuk pindah ke ruangan lewat ruang rawat inap dengan melanjutkan program terapi sesuai dengan instruksi BPJP. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.